Kaum Tsamud, bangsa kaya raya yang dihancurkan sekejap mata. Assalamualaikum sahabat kisah penuh hikmah. Pernahkah kamu membayangkan sebuah bangsa yang begitu kaya raya, hidup di istana-istananya yang dipahat dari batu gunung, memiliki kemakmuran tanpa tanding, namun dalam sekejap saja, semuanya musnah tanpa sisa? Itulah kisah kaum Tsamud, kaum yang diberi nikmat luar biasa oleh Allah, tapi malah menentang, membangkang, dan menghina utusannya sendiri. Sebuah kisah nyata yang menjadi peringatan keras bagi manusia sepanjang zaman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya dari sejarah Islam yang menggugah hati. Sekarang, mari kita telusuri kisah tragis tentang kaum Tsamud, bangsa kaya raya yang dihancurkan sekejap mata. Bagian 1. Awal kemakmuran kaum Tsamud. Di sebuah lembah antara wilayah Hijaz dan Syam, terdapat suatu negeri yang luar biasa indah bernama Al-Hijr. Wilayah ini kini dikenal sebagai Madain Syalih, di Arab Saudi bagian utara. Kaum Tsamud hidup di sana. Mereka bukan bangsa biasa. Mereka ahli dalam memahat batu keras menjadi rumah megah. Gunung mereka belah menjadi istana. Lembah mereka isi dengan taman-taman dan kebun yang subur. Mereka memiliki ternak berlimpah, air yang melimpah, dan hasil bumi yang tak ada habisnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syu'ara 146149. Apakah kamu dibiarkan tinggal di sini dengan aman, di taman-taman dan mata air, serta ladang-ladang dan pohon kurma yang buahnya lembut dan ranum, dan kamu pahat dari gunung-gunung rumah-rumah dengan penuh keterampilan? Ya, mereka bukan bangsa miskin. Mereka adalah simbol kemakmuran dan kemajuan teknologi di zamannya. Namun di balik kekayaan itu, mereka menyimpan kesombongan luar biasa. Bagian 2. Bangsa yang sombong dan angkuh. Kemakmuran membuat hati mereka membatu. Mereka berpikir, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Gunung pun bisa mereka bentuk sesuka hati, apalagi sekadar manusia. Kaum Tsamud merasa tidak butuh Tuhan. Mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri dari batu-batu yang mereka pahat. Mereka menolak kebenaran dan hanya mengejar kesenangan dunia. Mereka merasa abadi, padahal ajal sudah menunggu di ujung waktu. Bagian 3. Datangnya utusan Allah, Nabi Shaleh As. Allah, dengan kasih sayangnya, tidak langsung menghancurkan mereka. Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Shaleh AS. Shaleh adalah pria yang cerdas, santun, dan dikenal baik oleh seluruh masyarakat Tsamud. Sejak kecil, mereka tahu Shaleh bukan orang biasa. Maka, ketika ia mengaku diutus oleh Allah, sebagian masyarakat sempat tertegun. Nabi Shaleh berkata dengan lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Sungguh telah datang bukti yang nyata dari Tuhanmu." Quran Surat Al-A'raf 73. Namun, sebagian besar kaum Tsamud menolak. Mereka berkata dengan nada merendahkan, "Wahai Shaleh, dahulu kami menaruh harapan besar kepadamu. Mengapa sekarang kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami?" Quran Surat Hud 62. Nabi Shaleh menjawab dengan sabar. Ia menjelaskan bahwa berhala-berhala itu hanyalah batu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Namun, kesombongan sudah menutup hati mereka. Bagian 4. Unta betina sebagai mukjizat Allah. Untuk membuktikan kebenarannya, mereka menantang Shaleh. Mereka berkata, "Kalau memang kamu benar-benar nabi, tunjukkan mukjizatmu." Mereka meminta sesuatu yang mustahil. "Munculkan seekor unta betina besar dari batu itu, wahai Shaleh." Nabi Shaleh memohon kepada Allah. Dan dengan izin Allah, sebuah batu besar terbelah. Lalu keluarlah seekor unta betina yang sangat besar, sehat, dan indah. Benar-benar hidup, bukan sihir atau tipuan. Kaum Tsamud terperangah. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mukjizat itu nyata di depan mata mereka. Nabi Shaleh berkata, "Inilah unta betina dari Allah, sebagai tanda untukmu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah ini. Dan janganlah kamu mengganggunya, karena jika kamu mengganggunya, azab yang besar akan menimpamu." Quran Surat Hud 64. Bagian 5. Perjanjian dengan Nabi Shaleh.
Unta itu bukan sembarang hewan. Ia adalah ujian langsung dari Allah untuk melihat apakah mereka taat atau membangkang. Karena ukurannya yang besar, unta itu meminum seluruh air sumur dalam 1 hari penuh. Sebagai gantinya, kaum Samud mendapatkan susu segar melimpah di hari itu. Maka mereka sepakat. Hari ini untuk unta, esok untuk mereka. Awalnya mereka mengikuti aturan itu. Namun lama-lama muncul rasa benci dan iri terhadap unta tersebut. Kaum kafir merasa terganggu dengan kehadirannya. Mereka berkata, unta ini membawa kesialan bagi kita. Dia lebih diagungkan daripada berhala-berhala kita. Bagian 6. Rencana jahat, membunuh unta mukjizat. Kebencian itu berubah menjadi rencana jahat. Beberapa orang kafir yang paling keras kepala bersepakat untuk membunuh unta mukjizat itu. Di antara mereka ada seorang wanita bernama Kader, yang menggoda para pria untuk melakukan pembunuhan itu. Akhirnya 2 orang, Musrif dan Kidar bin Salif, dengan kejam membunuh unta tersebut. Setelah unta mati, mereka juga membunuh anak unta itu. Begitu mendengar kabar itu, Nabi Syaleh marah dan sangat sedih. Ia berkata kepada kaumnya, bersenang-senanglah kalian di rumah selama 3 hari. Setelah itu, azab Allah pasti akan datang. Quran Surat Hud 65. Namun mereka justru menertawakan Nabi Syaleh. Mereka berkata dengan sombong, kalau azab itu benar, cepatlah datangkan. Kami ingin melihatnya. Bagian 7. 3 hari menjelang azab. Hari pertama, wajah mereka berubah pucat kekuningan. Hari kedua, wajah mereka memerah. Hari ketiga, wajah mereka menghitam legam. Mereka mulai panik. Mereka tahu, ucapan Nabi Syaleh bukan omong kosong. Sebagian mulai menyesal, tapi sudah terlambat. Allah telah menentukan waktu kebinasaan mereka. Bagian 8. Azab Allah yang mengguncang langit dan bumi. Ketika fajar keempat tiba, langit yang tadinya cerah berubah gelap pekat. Awan hitam menggulung di atas lembah Al-Hijr. Suara petir menggema di seluruh penjuru lembah. Lalu teriakan dahsyat, Esyaihah, turun dari langit. Getarannya begitu kuat hingga menembus dada dan menghancurkan jantung mereka. Tubuh mereka membeku seketika. Semua mati tanpa sempat bernafas lagi. Dalam sekejap mata, seluruh kaum Samud binasa. Rumah-rumah batu mereka yang megah masih berdiri. Tapi penghuninya telah menjadi bangkai yang membisu. Allah berfirman, Quran Surat Al-Qamar 31 sedih. Maka mereka ditimpa suara keras yang mengguntur. Lalu mereka menjadi seperti rumput kering yang terbakar. Bagian 9. Keselamatan Nabi Syaleh dan orang beriman. Nabi Syaleh dan pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka pergi meninggalkan negeri itu sebelum azab turun. Ketika kembali, mereka hanya melihat puing-puing kehancuran. Nabi Syaleh berkata dengan sedih, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Quran Surat Al-Araf 79. Tangisan Nabi Syaleh menggema di lembah kosong itu. Namun semua sudah terlambat. Bagian 10. Peninggalan kaum Samud di dunia modern. Hingga hari ini, jejak kaum Samud masih bisa dilihat. Reruntuhan rumah batu mereka di Madain Syalih, Al-Hijr, masih berdiri tegak di utara Arab Saudi. Bangunan-bangunan itu tampak indah. Tapi di balik keindahannya tersimpan kisah azab yang menggetarkan. Rasulullah saat melewati tempat itu bersama pasukannya. Beliau menundukkan kepala dan mempercepat langkah untanya sambil berkata, janganlah kalian masuk ke tempat kaum yang diazab ini. Kecuali sambil menangis. Jika tidak, kalian bisa ditimpa azab seperti mereka. HR. Bukhari dan Muslim. Kata-kata Nabi itu menjadi peringatan bagi kita. Bahwa tempat megah pun bisa menjadi saksi kehancuran jika manusia durhaka kepada Tuhannya. Bagian 11. Hikmah dan pelajaran dari kisah kaum Samud. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah peringatan abadi tentang bagaimana nikmat bisa berubah menjadi azab jika disalahgunakan. Berikut beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik. 1. Kemakmuran bukan jaminan keselamatan. Kaum Samud kaya raya,
Tapi kekayaan mereka tidak bisa menyelamatkan dari murka Allah. 2. Kesombongan adalah akar kehancuran. Mereka menolak kebenaran hanya karena merasa kuat dan cerdas. 3. Setiap nikmat adalah ujian. Unta mukjizat bukan sekadar hewan, tapi ujian untuk mengukur iman. 4. Azab Allah bisa datang seketika. Tidak ada waktu untuk menunda taubat ketika sudah datang peringatan. 5. Jangan pernah menentang kebenaran. Siapapun yang menolak nasihat karena ego, akan jatuh seperti Samud. Penutup dan kesimpulan. Sahabat kisah penuh hikmah. Begitulah kisah kaum Samud, bangsa yang kaya raya tapi dihancurkan hanya dalam sekejap mata. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kemajuan tanpa iman hanyalah kehancuran yang tertunda. Mari kita ambil pelajaran, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan jangan pernah angkuh atas kemampuan kita. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang tersadar bahwa dunia bukan segalanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah nyata dari masa lalu, yang menggugah iman kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.